Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Safitri dengan NIM 120220069 dari kelas R1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Perencanaan Kawasan Strategis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asrin STMT. Judul yang akan saya bawa yaitu Perencanaan KEK Kawasan Industri di Arun Lok Sumawe. Berikut merupakan outline pembahasannya. Yang pertama yaitu landasan teoritis, yang kedua definisi kawasan, yang ketiga gambaran KEKKI Arun Lok Sumawe, yang keempat gambaran rencana dan pengelolaan KEKKI Arun Lok Sumawe, yang kelima ulasan kritis, yang keenam usulan agenda kebijakan, dan yang ketujuh agenda penelitian masa depan. Berikut merupakan landasan teoritis. Yang akan saya bawakan ada 3 teori. Yang pertama yaitu teori neoklasik yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Yang kedua yaitu ada teori Keynesian. Keynesian ini menentang tentang pandangan klasik yang menyatakan tidak adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Tapi bagi Keynesian, campur tangan pemerintah merupakan keharusan adanya kebijakan fiskal agar pemerintah bisa mempengaruhi jalannya perekonomian, mekanisme pasar, dan kapitalis. Yang ketiga yaitu teori klaster. Menurut Michael E. Porter, dapat diketahui bahwa klaster adalah konsentrasi geografis perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan, meliputi kesatuan industri dan lembaga-lembaga terkait untuk saling berkompetisi dan bekerja sama. Menurut Surat Edaran Mendagri nomor 500/14/Romawi 5 Bangda tanggal 30 Juni 2009 menyatakan bahwa agar strategi pengembangan dapat berjalan dengan efektif, tidak melakukan pengulangan tindakan yang tidak perlu, maka perlu dilakukan deskripsi posisi pada tahapan pengembangan klaster. Berikut merupakan definisi kawasan. Yang pertama adalah kawasan ekonomi khusus. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus, Pasal 1 menyebutkan bahwa kawasan ekonomi khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Tujuan pengembangan KEK yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing. Adanya KEK tentu memberikan fasilitas bagi beberapa kawasan yang lokasinya memiliki akses ke pasar global, baik melalui pelabuhan maupun bandara, sehingga nantinya dapat memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tinggi sekaligus menciptakan daya saing nasional. Berikut merupakan kelembagaan KEK. Kelembagaan penyelenggaraan Dewan Nasional KEK bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Namun dalam rangka membantu pelaksanaan tugas, fungsi Dewan Nasional dibentuk Sekretariat Dewan Nasional KEK dan Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Ketenagakerjaan, dan Kepala BKPM. Berikut merupakan kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional di kawasan ekonomi khusus. Terdapat beberapa biro dan administrator kawasan yang bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Selanjutnya yaitu definisi kawasan ekonomi khusus kawasan industri. Zona industri diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi, serta argo-industri dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri yang produksinya untuk ekspor dan atau untuk dalam negeri. Suatu wilayah ditetapkan sebagai KEK industri berdasarkan keunggulan yang dimiliki oleh kawasan tersebut.
Yang pertama itu dari sumber daya alamnya. Sumber daya alam dapat menjadi bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri di KEK. Sumber daya alam harus diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu dari segi keunggulan geografis, KEK terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia dengan beragam kekhususannya, dengan orientasi ekspor, substitusi impor, dan lain sebagainya. Berikut merupakan sebaran KEK-KI di Indonesia. Terdapat 10 KEK-KI yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia, yaitu mulai dari KEK Arun Lok Semawe di Aceh Utara dan Lok Semawe hingga KEK Sorong di Sorong, Papua Barat. Berikut merupakan gambaran KEK-KI Arun Lok Semawe. KEK Arun Lok Semawe terletak di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lok Semawe, Provinsi Aceh, dan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017. KEK ini berfokus pada beberapa sektor, yaitu energi, petrokimia, agroindustri, pendukung ketahanan pangan, logistik, serta industri penghasil kertas kraf. Dari sektor energi atau minyak dan gas akan dikembangkan regasifikasi LNG, LNG hub atau trading, LPG hub atau trading, mini LNG plant PLTG dengan pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan atau clean energy solution provider. Lalu infrastruktur logistik juga dikembangkan untuk mendukung input dan output dari industri minyak dan gas, petrokimia dan agroindustri melalui peningkatan infrastruktur pelabuhan dan dermaga berstandar nasional. Dengan potensi dan peluang yang dimiliki, KEK Arun Lok Semawe diproyeksikan menarik investasi sebagai 3,8 juta US dollar dan diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 40.000 tenaga kerja hingga tahun 2027. Selanjutnya merupakan gambaran rencana dan pengelolaan KEK-KI Arun Lok Semawe. Berikut merupakan gambaran rencana infrastruktur yang terdapat di KEK-KI Arun Lok Semawe. Terdapat beberapa PT dan pelabuhan dan selain itu juga terdapat infrastruktur seperti pembangkit listrik tenaga uap, PT Arun Port, Bandara Maliku Saleh, dan Pelabuhan Kureng Geke. Berikut merupakan gambaran rencana dan pengelolaan KEK-KI Arun Lok Semawe, yaitu terdapat beberapa peluang investasi yang berada di KEK-KI Arun Lok Semawe, yaitu yang pertama pada zona minyak gas dan energi, terdapat regasifikasi LNG, LNG hub atau trading, LPG hub atau trading, mini LNG plant, PLTG dengan pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan atau clean energy solution provider. Yang kedua yaitu pada zona petrokimia, pada produksi urea dan amonia serta pengembangan proyek klaster industri petrokimia ramah lingkungan. Yang ketiga pada pelabuhan dan logistik, pengembangan infrastruktur logistik untuk mendukung input dan output dari oil dan gas, petrokimia, dan agroindustri dengan mengupgrade infrastruktur pelabuhan dan dermaga berstandar internasional. Selanjutnya yaitu agroindustri dan perikanan. Pengembangan usaha agroindustri dan turunannya berupa usaha pengolahan CPO, pengolahan gula, pengolahan kakao, dan pengolahan produk pertanian dan cold storage. Dan yang terakhir pada zona industri kertas kraf, produksi kertas kantong semen dengan bahan baku kayu pinus. Berikut merupakan ulasan kritis. Yang pertama, terdapat beberapa masalah yang terjadi di KEK-KI Arun Lok Semawe, yaitu hingga Agustus 2021, realisasi investasi KEK Arun baru sebesar 3,3 triliun, masih jauh dari harapan awal yang memproyeksikan potensi investasi sebesar 53 triliun. Realisasi investasi sebesar 3,3 triliun itu berasal dari 2 BUMN, yaitu PT PIM dan PT PLN yang sudah berada di lokasi. Dan yang kedua itu menurut Bapak Rustam Effendi sebagai General Manager PT Patriot Nusantara Aceh selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola atau BUPP KEK Arun Lok Semawe.
yaitu KEK Arun masih menyimpan segudang masalah. Selain tidak ada modal, BUPP juga kekurangan SDM yang profesional karena kesulitan untuk menjalankan operasional perusahaan dan kesulitan juga untuk modal kerja. Gaji pegawai BUPP selama 19 bulan itu belum dibayar. Operasional dan kebutuhan kantor sudah lama tidak bisa dipenuhi, sehingga semua harus dikerjakan menggunakan uang pribadi. Masing-masing tidak berkomitmen dengan kesepakatan yang ada. Sinergi dengan pemerintah daerah juga tidak terjadi. Jadi wajar jika KEK Arun itu kurang optimal. Maka, untuk melanjutkan pengembangan KEK Arun, para pihak sudah seharusnya kembali pada komitmen awal. Perusahaan yang ada dalam kawasan sebaiknya berkoordinasi dengan BUPP dalam operasional dan tidak jalan sendiri-sendiri. Kondisi ini dapat menyulitkan untuk mengembangkan kawasan jika sinergi tidak terbangun dengan baik. Selanjutnya, ada usulan agenda kebijakan. Teori klaster dapat diaplikasikan pada KEK KI Arun Lok Sumawe dengan membangun suatu klaster industri energi dan petrokimia yang kuat di dalam kawasan tersebut. Dengan adanya klaster industri yang kuat, maka akan tercipta sinergi antara perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi dan petrokimia di dalam kawasan tersebut. Sinergi ini dapat menciptakan efisiensi ekonomi dan daya saing kawasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Pembangunan klaster industri energi dan petrokimia di KEK KI Arun Lok Sumawe juga akan menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini akan membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Selain itu, pembangunan klaster industri energi dan petrokimia yang berkelanjutan juga dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, aplikasi teori klaster pada KEK KI Arun Lok Sumawe dapat membantu meningkatkan efisiensi ekonomi, daya saing, serta kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Dan yang terakhir ada agenda penelitian masa depan. Mengingat banyaknya peluang dan potensi pada KEK KI Arun Lok Sumawe, maka saya mengusulkan agenda penelitian yang perlu dilakukan untuk pengembangan kebijakan KEK KI Arun Lok Sumawe, yaitu analisis potensi pengembangan klaster industri energi dan petrokimia di kawasan ekonomi khusus KI Arun Lok Sumawe. Terima kasih, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.